Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ayu Lestari dengan nomor NIM 203121176. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah kewirausahaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Ardania Januar Mahardani, SAP, MKP. Langsung saja, yang pertama yaitu A. Perspektif pembangunan pendidikan dan mutu manusia. Agar manusia dapat berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, harus memiliki komponen, yaitu yang pertama, memiliki keterampilan kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim. Yang kedua, memiliki kelincahan dan kematangan kebudayaan, yang artinya mahasiswa harus mampu bekerja di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga, entrepreneurship, yaitu mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Yang B yaitu manfaat ekonomi pendidikan. Pentingnya nilai ekonomi pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan sangatlah penting, di mana ekonomi sebagai modal prasarana pendidikan. Perannya sendiri memiliki dua macam, yaitu peran prinsipil dan peran material. Dilihat berdasarkan peran prinsipil tersebut dalam ekonomi dapat diaplikasikan dalam pengimplementasian pendidikan. Sedangkan secara material, peran ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Selain itu, fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan sebagai salah satu penunjang kelancaran proses pendidikan dan proses belajar mengajar. C. Pendidikan sebagai barang ekonomi. Konsep dasar ekonomi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penerapan ilmu ekonomi dalam menganalisis berbagai hal terkait dengan pendidikan sebagai barang ekonomi dan hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia, yaitu sebagai modal dasar utama dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. E. Pendidikan dan perekonomian. Berdasarkan Gillen 2001, pendidikan dapat meningkatkan pendapatan dan suatu tingkat tenaga kerja yang secara lebih baik mampu mengukur ketimpangan dalam ketenaga kerjaan, sehingga pendidikan terlihat mampu meningkatkan tingkat partisipasi ketenaga kerjaan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diterimanya. Meskipun tingkat upah di masing-masing negara tergantung kepada institusi pasar tenaga kerja lokal, namun fakta yang sama di setiap negara bahwa lulusan perguruan tinggi dapat menerima gaji atau upah mencapai 2 kali lipat atau 3 kali lipat dibandingkan seseorang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya. Seseorang yang mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi memiliki harapan akan mendapatkan pendapatan atau pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang ia hanya lulusan SMA saja. E. Manfaat eksternal dan sosial dari pendidikan. Yang pertama, eksternalitas pendidikan. Eksternalitas pendidikan ialah manfaat sosial atau publik dari pendidikan yang diterima oleh masing-masing individu. Dan manfaat tersebut berguna bagi masyarakat pada generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Yang kedua, tingkat pengembalian sosial. Dampak pendidikan dari tujuan pembangunan dan dioperasikan secara endogen antara waktu untuk mendapatkan fondasi yang semakin meningkat atas keberlangsungan pertumbuhan. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, antara tingkat pengembalian pendidikan pasar non-pasar
hanya individu yang bersekolah yang dipertimbangkan. Hal ini akan menghilangkan perhitungan ganda dalam tingkat peningkatan pasar atas pendidikan. Yang G, kriteria investasi. Investasi dalam pendidikan seperti layaknya suatu usaha bersama di mana melibatkan investasi pribadi yang berasal dari keluarga dan siswa itu sendiri. Keluarga normalnya menghabiskan lebih dari 50% anggaran untuk biaya investasi, karena pendapatan yang hilang harus dimasukkan sebagai bagian dari investasi. Investasi terhadap kebutuhan pendidikan harus menurun jika terjadi pertumbuhan efisiensi yang optimal dan jalur pembangunan harus dicapai. Hal ini diasumsikan bahwa pemerintah dan lembaga donor merespon kepada berbagai kriteria ekonomi yang layak, termasuk tingkat pengembalian sosial yang turut pula memasukkan nilai non-pasar dari pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian lanjut terhadap eksternalitas pendidikan sangat membutuhkan interpretasi dinamis dari model non-klasik, karena interpretasi statis seringkali mengabaikan pengaruh tidak langsung dan tidak mampu melihat dampak pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.